Mau tahu kenapa Amerika bisa merdeka? Jawabannya tentu masih sederhana, melawan Inggris. Bukan cuma tentang perang, tapi revolusi Amerika juga soal ide, solidaritas, dan strategi. Bayangin deh, kita hidup kalian itu diatur sama negara yang ada di seberang laut. Pasti nyebelin banget kan? Pernah gak sih kalian bayar sesuatu yang kalian gak setuju? Nah, itu awalnya. Aku cuma rakyat biasa, tapi aku juga bisa memicu perubahan besar. Kalau kalian pikir teh itu hanya minuman, tunggu sampai kalian lihat teh itu adalah senjata. Kalau kalian suka cerita perjuangan dan drama politik, duduk dulu, cerita ini buat kalian. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi apa sih itu revolusi Amerika? Jadi teman-teman, revolusi Amerika itu adalah perlawanan besar dari 13 koloni di Amerika terhadap penjajahan Inggris tahun 1775 hingga 1783. Awalnya penduduk koloni merasa diperlakukan gak adil. Mereka dipaksa untuk membayar pajak oleh pemerintah Inggris, padahal mereka sama sekali nggak punya wakil di parlemen Inggris buat membela hak-hak mereka. Istilahnya mereka dibayar tapi nggak dikasih bersuara. Belum lagi Inggris juga mengatur perdagangan dengan ketat sampai ekonomi koloni jadi tertekan. Lama kelamaan rakyat koloni mulai geram. Mereka protes, demo, bahkan melawan dengan senjata. Dan dari situlah muncul semangat masyarakat untuk merdeka. Revolusi Amerika akhirnya dimulai. Lalu apa sih tujuannya terjadinya revolusi Amerika? Dan apa aja sih tujuannya itu? Yang pertama, tentu saja buat melepas diri dari Inggris dan berdirinya sebagai negara yang merdeka, yaitu Amerika Serikat. Yang kedua, mereka pengen bentuk pemerintahannya yang nggak dikuasai oleh raja atau bangsawan, tapi milik rakyat biasa. Sebuah republik yang ngedengerin suara rakyatnya. Yang ketiga itu, revolusi ini nyatuin semua koloni yang awalnya berbeda-beda menjadi satu bangsa dengan rasa kebersamaan dan tujuan yang sama. Yang terakhir itu, revolusi ini jadi fondasi buat nilai-nilai penting kayak kebebasan, kesejahteraan, hak asasi manusia, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nilai-nilai ini yang bikin Amerika jadi negara yang berbeda dan jadi inspirasi bagi negara yang lain. Nah, jadi teman-teman, gimana sih alur dari munculnya revolusi Amerika ini? Ya, dimulai sejak era penjelajahan setelah zaman Renaissance. Saat itu, benua Amerika yang awalnya dihuni oleh suku Indian mulai ramai didatangi bangsa Eropa. Setelah Columbus mendarat di tahun 1492, Spanyol dan Portugis ramai-ramai menguasai Amerika Selatan. Sementara Amerika Utara diperebutkan oleh Inggris, Prancis, dan Belanda. Tapi lama-kelamaan hanya Inggris yang bertahan dan membentuk 13 koloni di Amerika Utara. Koloni-koloni ini awalnya jadi tempat baru buat orang-orang yang lari dari tekanan agama, ekonomi, dan hukum di Inggris. Mereka berharap bisa hidup bebas, tapi kenyataannya mereka tetap harus tunduk pada aturan kerajaan Inggris. Masalahnya makin rumit ketika Inggris menang perang lawan Prancis, tapi kehabisan uang. Untuk nutup itu semua, Inggris mulai narik pajak dari para koloni. Pajak yang bikin rakyat koloni makin tertekan. Dari situlah muncul berbagai undang-undang yang bikin warga koloni makin geram, kayak Stamp Act, lalu ada Townshend Act, dan yang paling bikin geram yaitu Tea Act, karena saat itu para koloni suka banget minum teh. Masa beli teh lagi harus kena pajak sih? Tapi koloni nggak tinggal diam. Mereka protes dan bawa semboyan yang sangat terkenal yaitu No Taxation Without Representation. Artinya mereka nggak mau bayar pajak kalau nggak punya suara di parlemen Inggris. Puncaknya terjadi di peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773 saat rakyat membuang peti-peti teh ke laut sebagai bentuk protes mereka. Inggris marah dan balas dengan Intolerable Act. Ketegangan pun mulai meledak, jadi perang terbuka. George Washington pemimpin pasukan koloni dan mereka dapat bantuan dari Prancis dan Belanda. Di tengah perang, ide kemerdekaan mulai menyebar, terutama setelah Thomas Paine menulis esai Common Sense.
yang membuka mata banyak orang. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1776, 13 koloni sepakat menandatangani deklarasi kemerdekaan yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Amerika resmi menyatakan diri merdeka. Dan setelah perjuangan yang panjang, Inggris pun mengakui kemerdekaan mereka lewat Perjanjian Paris pada tahun 1783. Nah, teman-teman, kalian pasti udah tahu kan? Kalau dulu Amerika belum kayak sekarang loh. Ya, Amerika masih dijajah Inggris. Dan hidup rakyat koloninya, ya bisa dibilang penuh dengan tekanan. Tapi, dari kondisi itulah, muncul akhirnya tokoh-tokoh keren yang memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Nah sekarang, aku bakalan bahas siapa aja sih tokoh-tokoh keren itu. Oke, kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu ada Samuel Adams, si pengobar semangat revolusi. Nah, Samuel Adams itu adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam revolusi Amerika. Dialah orang yang paling marah saat Inggris dengan seenaknya memberikan pajak yang begitu tinggi kepada koloni, termasuk itu pajak teh, pajak kertas, pajak cat, dan pajak lain-lainnya. Buat Adams, ini bukan sekedar soal duit, ini itu soal prinsip. Kenapa kita harus bayar kalau kita nggak pernah dikasih bersuara? Nah, di antara semua tokoh, Adamlah tokoh yang paling aktivis, di mana ia ikut mendirikan Sons of Liberty, yaitu gerakan perlawanan yang bikin Inggris jengkel setengah mati. Lalu, ada salah satu aksi paling ikonik yang Adams dukung. Tentu kalian tidak asing, Boston Tea Party. Ya, aksi buang teh Inggris ke laut sebagai simbol dari perlawanan rakyat koloni. Dan bukan cuma itu, Adams juga jago banget dalam bangun jaringan komunikasi antar koloni. Dialah orang yang membantu dalam pembuatan komite korespondensi, di mana supaya semua koloni itu bisa saling menyalurkan informasi dan bisa bersatu. Jadi tanpa dia mungkin perlawanan gak bakal bisa serapi itu. Oke, kita lanjut ke tokoh yang kedua. Ada George Washington, jenderal hebat dan presiden pertama Amerika. Kalau yang satu ini pasti udah familiar dong. Siapa sih yang gak tahu George Washington? Dia itu loh wajahnya yang ada di uang dolar. Tapi perlu diketahui juga teman-teman, ia juga adalah seorang pahlawan sejati yang pernah jadi panglima perang saat revolusi Amerika. Dan sebelum menjadi jenderal, dia sempat menjadi juru ukur tanah, terus terjun ke militer dan juga politik. Tapi puncaknya, ya waktu dia dipilih untuk memimpin pasukan koloni melawan Inggris, di mana dari sanalah ia mulai mendapatkan tugas paling berat dalam hidupnya. Yap, tentu apa? Melawan tentara Inggris yang dimana notabene pada saat itu tentu sudah berpengalaman kan? Tapi Washington gak berhenti di sana aja. Ia tentu memiliki banyak sekali strategi cerdas dan juga semangat pantang menyerah. Dan dibuktikan, dia berhasil memimpin kemenangan penting di beberapa daerah, seperti Trenton dan juga Yorktown. Dan berhasil meyakinkan rakyat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menjadi sebuah mimpi, tetapi bisa kita wujudkan. Dan setelah Amerika merdeka pun, dia jadi seseorang yang dipercayai untuk menjadi presiden pertama dari Amerika. Oke, kita lanjut ke tokoh yang ketiga. Ada Thomas Paine. Ya, si penulis yang mengubah arah sejarah. Nah, kalau tokoh yang satu ini cukup unik teman-teman. Senjatanya bukan pedang atau senapan lagi, tapi pena. Ya, Thomas Paine adalah penulis yang memiliki pengaruh besar lewat tulisannya pada saat revolusi Amerika, di mana lewat karyanya yang berjudul Common Sense. Nah, bayangin, di saat banyak orang pada saat itu masih takut buat ngomongin soal kemerdekaan, dia dengan beraninya menuliskan hal ini.
udah saatnya Amerika merdeka. Tulisan Paine itu kayak tamparan keras buat semua orang yang masih ragu. Isinya jelas banget tentunya, berisikan keberanian dan juga penuh dengan logika. Dia itu bikin rakyat mikir, kayak ya juga ya, ngapain terus-terusan kita dijajah? Kita lanjut ke tokoh yang keempat, Thomas Jefferson, otak di balik deklarasi kemerdekaan. Dia adalah penulis utama dari deklarasi kemerdekaan Amerika, di mana waktu para tokoh revolusi sepakat untuk merdeka, mereka tentu membutuhkan seseorang yang bisa merangkaikan kata-kata untuk mewakili semangat perjuangan mereka. Nah, Jefferson lah orangnya, dengan kalimat pembuka yang begitu melegenda, yang berbunyi, "Kami menganggap kebenaran ini sebagai sesuatu yang nyata, bahwa semua manusia diciptakan setara." Nah, dari sanalah dia menyuarakan mimpi yang begitu besar tentang kebebasan dan hak setiap manusia. Sistem pemerintahan sebelum revolusi Amerika. Wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat adalah 13 koloni yang tunduk pada kerajaan Inggris. Pemerintah Inggris menunjuk gubernur sebagai wakil raja untuk mengatur koloni. Sistem ekonominya pakai prinsip merkantilisme. Koloni wajib ekspor barang mentah ke Inggris, lalu beli barang jadi dari sana. Semua demi keuntungan Inggris. Masalah muncul waktu Inggris memberlakukan Townshend Act dengan bagian Revenue Act, Indemnity Act, Commissioners of Custom Act, Fish Admiralty Corn Act, dan New York Restraining Act. Ini kumpulan aturan pajak untuk barang-barang impor seperti kaca, kertas, cat, dan teh. Tujuannya biar pejabat koloni tetap setia karena digaji dari hasil pajak itu. Mereka mulai boikot produk Inggris. Inggris rugi besar, lalu ngirim ribuan tentara buat menertibkan koloni. Tapi itu malah memperkeruh keadaan. Ketegangan memuncak pada Boston Massacre ketika tentara Inggris menembaki demonstran dan menewaskan 5 warga koloni. Amarah rakyat pun meledak. Setelah revolusi dan kemerdekaan Amerika tahun 1776, mereka coba membentuk pemerintahan baru dengan Articles of Confederation, tapi sistem ini terlalu longgar. Pemerintah pusat lemah, nggak ada presiden, nggak bisa tarik pajak. Negara hampir kacau. Akhirnya tahun 1787 disusunlah Konstitusi Amerika Serikat baru. Pemerintah dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif atau presiden, legislatif atau kongres, yudikatif atau mahkamah agung. Dengan sistem checks and balance, masing-masing cabang saling mengawasi. Lalu tahun 1791 mereka menambahkan Bill of Rights atau 10 amandemen pertama yang menjamin hak rakyat seperti kebebasan berbicara dan beragama. Nah, dampak evolusi Amerika bagi dunia dan Indonesia. Yang pertama, bagi dunia. Dan revolusi Amerika ini membawa banyak perubahan, bukan hanya untuk Amerika, tetapi juga negara lain. Revolusi ini juga membawa nilai seperti kebebasan dan hak asasi manusia mulai dikenal, dan banyak negara jadi semangat untuk merdeka, seperti Prancis. Namun, terdapat juga dampak negatifnya. Setelah merdeka, Amerika merebut tanah milik penduduk asli. Inggris yang kalah juga menjadi lemah, hingga negara lain seperti Prancis dan Spanyol mulai menantang kekuatan mereka. Di Indonesia, revolusi ini juga ikut membawa perubahan bagi Indonesia, yaitu yang pertama, semangat melawan penjajah. Yang kedua, kemerdekaan dan demokrasi mulai masuk. Namun, ide kemerdekaan ini disalahpahami. Contohnya, munculnya gerakan seperti GAM di Aceh yang ingin pisah dari Indonesia tahun 1976. Setelah merdeka, Amerika Serikat menghadapi tantangan membangun negara. Awalnya mereka menggunakan Articles of Confederation yang lemah, lalu digantikan oleh konstitusi baru pada tahun 1787 yang membagi pemerintahan menjadi 3 cabang. Ekonomi tumbuh cepat dengan industrialisasi di utara dan pertanian di selatan, yang
masih menggunakan udang. Amerika memperluas wilayah dengan membeli Louisiana dan mengusir penduduk asli. Konflik perbudakan memanas hingga Perang Saudara pada tahun 1861. Lalu utara menang. Perbudakan dihapus dan Amerika bangkit menjadi kekuatan besar dunia.